Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 4. Berkorban demi kamu. Tian, teriak Dias di luar kamar Maria. Sebastian dengan cepat naik ke atas menuju arah sumber suara Dias. Panggil Dr. Evan ke sini, periksa perempuan itu, lalu cari informasi lengkap tentang dia, terutama ayahnya. Aku tunggu di ruanganku, Tian. Baik, bos. Sebastian menoleh ke dalam kamar. Maria sudah dibaringkan di atas ranjang. Dilihatnya pula gestur tubuh Dias. Gelisah, terlihat sangat jelas. Dias pergi. Dia menunggu di ruang kerja pribadinya di lantai 3 rumah. Tak lama Dr. Evan datang. Sebastian menyambut dan mengarahkan Dr. Evan menuju kamar Maria. Dr. Evan datang bersama satu orang perawat wanita. Di sela-sela pemeriksaan oleh Dr. Evan, Sebastian keluar kamar, menelpon seseorang dari agen mata-mata untuk mencari tahu informasi tentang Maria sesuai perintah Dias. Aku sudah mengirim foto seseorang. Aku tidak tahu siapa namanya. Tuan Dias memerintahkan untuk cari informasi lengkap tentang dia, terutama ayahnya. Tidak lebih dari 1 jam. Tuan Dias tak ingin menunggu lama. Katanya di telepon. 15 menit kemudian Dr. Evan keluar dari kamar Maria. Tuan, Nona ini mengalami dehidrasi. Tidak ada asupan energi sama sekali pada tubuhnya. Sehingga ia juga mengalami penurunan tekanan darah. Saya sudah berikan obat dan tolong kalau dia sadar, jangan biarkan lambungnya kosong dan jangan stres. Baik, terima kasih dokter. Jawab Sebastian. Dokter Evan dan perawat kemudian pulang. Sebastian mengantar Dokter Evan ke depan rumah. Ponsel Sebastian berdering. Berkas berisi informasi Maria sudah dikirim melalui surat elektronik. Sebastian naik ke lantai 3, menemui Dias di ruang pribadinya. Bos, perempuan itu dehidrasi, menangis seharian dan tak ada asupan energi sama sekali. Dias berdiri menghadap keluar jendela. Dia tak menjawab apapun. Namanya Maria Carmonica, umur 21 tahun, tinggal di Serian. Ibunya sudah meninggal. Ayahnya sakit kanker paru dirawat di rumah sakit kecil Serian. Hari ini seharusnya ayahnya dipindah rawat di rumah sakit kota karena ayahnya sudah sering kolaps. Dia tidak memiliki keluarga lain selain ayahnya. Sambung Sebastian. Urus perpindahan ayahnya sekarang, berikan perawatan yang terbaik untuk kanker paru. Malam ini sudah harus dirawat di kota ini. Dias berbalik badan menghadap Sebastian. Bos, ini bukan urusan Anda. Apa Anda tidak berlebihan? Keputusanku adalah milikku, Tian. Laksanakan apa yang kukatakan. Tegas Dias. Maaf bos, segera saya laksanakan. Sebastian pergi menuju kantor untuk berangkat ke Serian menjemput ayah Maria menggunakan helikopter. Dia tak pindah posisi, ia tetap memandang keluar jendela. Badannya yang tegap, tinggi, terlihat sangat sempurna meskipun dari belakang. 9 jam berlalu, ponsel Dias berdering. Terdapat notifikasi telepon dari Sebastian. Dias menekan tombol hijau di pojok kanan telepon. Bos, semua sudah saya laksanakan. Ayahnya sudah dipindah rawatkan di rumah sakit sini, ucap Sebastian di telepon. Terima kasih, Tian. Sudah pukul 3 pagi, Dias langsung merebahkan tubuhnya di kursi kerja pribadinya, matanya kelelahan. Belum tidur menunggu kabar dari Sebastian. Kali ini ia dapat bernafas lega karena ayah Maria sudah dipindah rawatkan di kota. Dia turun kembali ke kamar Maria. Dilihatnya Maria tertidur pulas di atas ranjang. Ia kemudian duduk di kasur samping Maria. Matanya tak lepas memandang Maria. Sesekali dia memegang dadanya sebelah kiri. Aku sudah banyak berkorban untuk kamu. Apa yang bisa aku rebut darimu ya? Ucapnya kecil. Perlahan fajar datang. Matahari mulai naik. Cahayanya terang masuk ke kamar Maria. Membuat Maria terbangun. Mata Maria berkedip-kedip karena perih. Ia menggeliat di kasur, hingga tak sengaja kakinya menyentuh kaki milik Dias. Maria berteriak saat melihat Dias tidur di sampingnya. Dias yang terbangun dengan cekat meraih kedua tangan Maria, dan menidih berada di atas tubuh Maria.
Jangan berisik, nanti saja, sekarang sudah pagi. Kamu mau makan atau kamu yang dimakan? Bisik Dias nakal di telinga Maria. Aku tak masalah sarapan perempuan, sambungnya. Maria refleks menumbuhkan kepalanya ke kening Dias. Au, teriak Maria kesakitan. Dias langsung bangkit dari tempat tidur. Maria menarik selimut ketakutan, membuat Dias tersenyum licik melihat Maria. Aku tunggu di ruang makan, kalau kamu tidak datang, kamu yang jadi menu sarapanku pagi ini. Dias kemudian pergi meninggalkan Maria di dalam. Para pelayan sudah menunggu di luar kamar. Mereka tak berani masuk sebab melihat Dias tidur bersama Maria. Bantu dia bersiap, ucap Dias kepada para pelayan. Siap tuan, jawab mereka bersamaan. Para pelayan kemudian masuk ke kamar Maria. Maria dan para pelayan turun dari lantai 2 rumah. Wajahnya masih terlihat murung, sambil sesekali menggosok mata karena perih. Di bawah, dia sudah menunggu di meja makan. Maria tidak menjawab, dia hanya diam dengan tatapan kosong. Nona, silakan duduk. Pelayan menarik kursi untuk Maria. Kamu harus makan, aku ingin mengajak kamu ke suatu tempat. Mata Maria terbelalak setelah mendengar ucapan Dias, pergi ke suatu tempat. Ia berpikir bahwa ini kesempatan yang bagus untuk kabur dari Dias. Maria dengan cepat duduk di kursi dan segera ikut makan. Mobil hitam mengkilap yang akan membawa Maria dan Dias sudah terparkir di depan pintu rumah. Seperti biasa, supir akan membukakan pintu mobil dengan ramah. Mobil melaju saat Dias dan Maria masuk. Sepanjang perjalanan, Maria terus memikirkan cara untuk mendapatkan kesempatan pergi. Maria tampak kebingungan saat mobil berhenti di depan rumah sakit terbesar di kota. Semua menunduk hormat saat Dias datang. Bahkan kepala rumah sakit turun langsung menyambut Dias di depan lobi. Bos, dia dirawat di ruang rawat privasi khusus. Sebastian muncul tiba-tiba dari kerumunan pegawai rumah sakit. Tak lama mereka sampai di ruang yang dimaksud Sebastian. Masuklah, ucap Dias pada Maria. Hah, saya? Jawab Maria kebingungan. Iya, masuklah. Maria kemudian menuruti perintah Dias. Ia masuk ke ruangan tersebut, namun kakinya langsung melemas saat berada di dalam. Matanya berlinang. Tak percaya bahwa dalam ruangan itu ada ayahnya yang terbaring. Jauh, bahkan sangat jauh lebih baik dari yang ia harapkan sebelumnya. Ruangan, pelayanan, serta alat-alat medis yang sangat lengkap dengan kualitas terbaik. Maria bingung harus bagaimana. Ia takut bila dia berbuat aneh-aneh lagi padanya. Namun ia juga belum memiliki kesempatan untuk pergi. Karena rumah sakit ini sudah jelas berada di bawah kekuasaan Dias. Tentu tak berguna bila ia mencoba-coba untuk pergi. Ayah, Maria menangis memeluk haru sang ayah. Maria begitu senang melihat sang ayah. Ia kemudian keluar ruangan, mencari Dias untuk berterima kasih. Ia menyadari bahwa ia telah salah menilai Dias selama ini. Namun di depan ruangan ia tak menemukan Dias, hanya ada beberapa penjaga. Tuan, maaf saya ingin berbicara dengan Tuan Dias. Di mana saya dapat menemui dia? Salah satu penjaga kemudian membantu Maria untuk bertemu Dias. Maria menelan saliva sebelum akhirnya masuk ke ruangan Dias. Permisi, katanya gugup. Maria tersenyum kaku. Di dalam sudah ada Dias dan Sebastian. Tuan Dias, sebelumnya saya mohon maaf karena berpikir bahwa Anda adalah orang yang jahat. Saya sangat berterima kasih karena Tuan sudah membantu saya lagi untuk kesekian kalinya. Anda menyelamatkan hidup saya lagi, sambungnya. Dias melempar dokumen ke arah Maria. Bersambung.